Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang anak yang terdiri dari saya, Syahrila Ramadhani dengan NIM 21080560077, Nur Fadlilah dengan NIM 21080560088, Sheila Askia dengan NIM 21080560089, Vina Maftuhatun Nikmah dengan NIM 21080560090, dan Airesti Mauziza dengan NIM 21080560095 akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional anak dan perkembangan sosial anak. Berikut adalah cakupan materinya. Emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional memberi kita cara yang sangat jelas untuk memahami siapa kita dalam dunia ini. Ini juga memberi kita strategi yang sangat spesifik sebagai individu. Saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek kecerdasan emosional. Salovey dan Meyer pada tahun 1990 mengungkapkan 4 aspek-aspek kecerdasan emosional. Yang pertama itu ada persepsi, yaitu kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri yang dapat mengekspresikan kebutuhan emosionalnya. Yang kedua itu ada asimilasi, yaitu kemampuan untuk membedakan antara emosi-emosi yang berbeda yang individu rasakan dan memilih mana di antara emosi-emosi tersebut yang dapat mempengaruhi proses berpikir. Yang ketiga itu ada pemahaman, yaitu kemampuan individu untuk memahami emosi yang kompleks seperti perasaan bersama dari kesetiaan dan pengkhianatan. Understanding adalah kemampuan untuk membedakan emosi-emosi yang muncul dari persepsi. Pentingnya mengatasi respon emosi negatif, termasuk kemampuan untuk memahami ekspresi emosional dan tingkah laku lainnya. Yang keempat itu ada pengelolaan, yaitu kemampuan untuk menghubungkan atau tidak menghubungkan emosi-emosi, tergantung kegunaannya yang akan dihadapi di situasi tersebut. Komponen kecerdasan emosional yang pertama yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami dan mengenali emosi yang ada dalam diri. Yang kedua, regulasi diri. Regulasi diri adalah kemampuan untuk mengatur diri dan memilah emosi. Yang ketiga adalah kemampuan sosial. Kemampuan sosial yang dibutuhkan adalah kemampuan mendengarkan secara aktif, komunikasi tulis, komunikasi lisan, dan kemampuan untuk memahami perspektif. Yang keempat yaitu empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Yang kelima yaitu motivasi. Motivasi adalah menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu menumbuhkan inisiatif, serta membantu bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional itu ada 2, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seorangnya, ada hereditas, di mana hereditas merupakan faktor pembawaan atau bakat, dan hereditas masuk dalam kategori faktor internal yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Sejak lahir, manusia sudah memiliki potensi atau bakat yang akan mempengaruhi kehidupannya. Ketika manusia dilahirkan, sudah membawa potensi emosional seperti kepekaan dan perasaan lainnya. Dalam perjalanan hidup seseorang, potensi ini itu bisa menjadi lebih berkembang atau bisa jadi menjadi lebih hilang sama sekali. Hal itu tergantung pada pengalaman dan hasil pembelajaran emosi pada seseorang. Yang kedua itu ada faktor agama, di mana faktor agama itu memainkan peran penting dalam mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Agama memberi fondasi yang kuat pada diri seseorang agar jiwanya teguh dan tidak mudah terpengaruhi oleh apapun. Yang kedua itu ada faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini itu mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang yang berasal dari luar dirinya. Faktor eksternal ini itu diantaranya ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi
dan anggota masyarakat yang sehat. Dalam rumah tangga, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan yang paling utama bagi seorang anak, sehingga anak akan mencapai tingkat kematangannya. Kematangan di sini dapat dikatakan sebagai individu, di mana ia akan menguasai lingkungannya itu secara aktif. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, dan emosional maupun sosial. Keberhasilan guru mampu mengembangkan peserta didik, mengendalikan emosi, akan menghasilkan perilaku peserta didik yang baik. Terdapat dua keuntungan jika sekolah berhasil mengembangkan kemampuan siswa dalam mengendalikan emosi. Yang pertama, emosi yang terkendalikan memberikan dasar bagi otak untuk dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua, emosi yang terkendali akan menghasilkan yang baik. Oleh karena itu, orang tua dan guru sebagai pendidik haruslah menjadi seorang pendidik yang mempunyai pemahaman yang cukup, baik terhadap dasar-dasar kecerdasan emosional. Lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan faktor luar yang mempengaruhi kecerdasan emosional, di mana masyarakat yang maju dan kompleks tuntunan hidupnya cenderung untuk mendorong hidup dalam situasi kompetitif, penuh saingan, dan individualis dibanding masyarakat yang sederhana. Faktor masyarakat terdiri dari lingkungan sosial dan non-sosial. Lingkungan sosial meliputi lingkungan keluarga, guru, dan siswa. Sedangkan lingkungan non-sosial meliputi keadaan sekolah dan alam sekitar lainnya. Baik lingkungan sosial maupun non-sosial, keduanya berpengaruh terhadap kecerdasan emosional siswa dan pada akhirnya akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Konsep kecerdasan emosional menurut perspektif Islam. Menurut perspektif Islam, kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menguasai, mengendalikan dan mengontrol emosi kita. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Faktor perkembangan sosial pada anak. Menurut standar tingkat pencapaian perkembangan sosial dalam Permendikbud nomor 127 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, terdapat beberapa indikator perkembangan sosial pada anak. Yang pertama ialah bermain dengan teman sebaya, yang kedua ialah mengerti perasaan temannya dan juga meresponnya secara wajar. Yang ketiga ialah menghargai orang lain, yang keempat ialah berbagi dengan orang lain, yang kelima ialah menggunakan cara yang diterima secara wajar dalam menyelesaikan masalah, yang keenam ialah bersikap kooperatif dengan teman, yang ketujuh ialah menunjukkan sikap toleran, yang kedelapan ialah mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, yang kesembilan ialah mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Kemudian yang kedua ialah tahapan perkembangan sosial pada anak. Menurut Jahja terdapat beberapa tahapan perkembangan sosial pada anak. Yang pertama ialah masa kanak-kanak awal, yaitu dalam usia 0 sampai 3 tahun atau disebut dengan masa subjektif. Pada masa ini anak belajar mengenal dirinya dan juga lingkungan. Yang kedua ialah masa krisi, yaitu pada usia 3 sampai 4 tahun atau disebut dengan masa third alter. Pada masa ini terjadi proses sosialisasi, yaitu merupakan proses kepekaan dirinya terhadap teman, keluarga, lingkungan belajar. Masa yang ketiga ialah masa kanak-kanak akhir, yaitu pada usia 4 sampai 6 tahun atau disebut dengan masa peralihan subjektif menuju objektif. Pada masa ini terjadi proses perubahan perilaku yang didasari kepada bimbingan orang tua sejak awal dan dapat dilihat dari cara mereka berbicara, kemudian berinteraksi dan dengan teman sebaya. Yang keempat ialah masa anak sekolah, yaitu pada usia 6 sampai 12 tahun atau disebut dengan masa objektif. Pada masa ini anak mulai dapat bertanggung jawab pada diri mereka sendiri, akan menghargai keputusan orang lain. Kemudian masa yang terakhir ialah masa kritis 2, yaitu pada usia 12 sampai 13 tahun atau disebut dengan masa prepuber.
Pada masa ini anak mulai belajar memahami orang lain secara individu, menyangkut sifat-sifat, bakat, minat, kemudian nilai, perasaan untuk mendorong anak tersebut bersosialisasi lebih dekat dengan teman sebaya mereka. Akan menjelaskan tentang aspek perkembangan sosial anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama, aspek perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial anak ada beberapa aspek esensial yang perlu dipahami dari studi Carsaro atau Rizzo pada tahun 1990 mengungkapkan bahwa di saat anak berinteraksi dengan kelompok teman sebaya, anak-anak prasekolah saling berbagi atau sharing dalam dua hal. Yang pertama adalah berupa partisipasi sosial atau social participation, yakni keterlibatan anak dalam aktivitas bermain bersama atau berupaya mengikuti kegiatan kelompok teman yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah berupa perlindungan terhadap kawasan pergaulan kelompok atau the protection of interactive space, yakni kecenderungan anak yang terlibat dalam suatu episode kegiatan bermain yang sedang berlangsung untuk menolak upaya atau gangguan dari anak lain yang sedang berpartisipasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak menurut Harlock pada tahun 1995. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, ataupun orang dewasa lainnya. Dan lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama akan dikenal anak. Perkembangan sosial di lingkungan keluarga juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu status di keluarga, keutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua. 2. Faktor dari luar rumah. Faktor dari luar rumah adalah wadah bagi anak untuk bersosialisasi. Di luar rumah, anak akan bertemu dengan orang yang lebih banyak, seperti teman sebaya, orang yang lebih kecil darinya, orang dewasa, sehingga sosialnya akan berjalan sesuai dengan perannya di lingkungan tersebut. 3. Faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Jika seorang anak memiliki pengalaman sosial yang buruk seperti tidak diperbolehkan main keluar rumah oleh orang tuanya, maka hal itu akan berpengaruh bagi proses sosialisasinya kepada lingkungan sekitarnya yang berada di luar rumah. Hal ini akan menyebabkan anak menjadi tidak tahu dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan di luar rumah.